Astagfirullahaladzim. Ada apaan, Pak? Tante, Om. Ada apa, Pak? Gudang beras kamu, Fahri. Iya. Gudang beras saya kenapa? Terbakar. Gudang beras saya kebakar. Iya, terbakar. Saya harus ke gudang sekarang. Tunggu, Fahri. Gimana dengan pernikahan kamu? Gudang saya penting juga, Om. Sini bareng-bareng arisan sama kita-kita lagi ya. Ma, Sebentar aja nih. Ada apa ya? coba tanya ke Tania. Fahri sudah sampai di mana? Kasihan itu pak penghulunya udah kelamaan nunggu. Ya udah sebentar ya. Saya cek dulu ya. Coba deh. Fahri. Aku yakin sekali dia nggak akan datang ke sini. Dia pasti lebih mementingkan gudang berasnya. Lu ke sana. Bawa dia kemari. Ya. Palingan juga ingkar janji. Nggak mungkin, Mas Fahri nggak mungkin kayak gitu. Aduh, kamu tuh ya udah ditutupin sama yang namanya cinta. Cinta itu bikin orang jadi buta. Ibu kasih tahu sama kamu, orang itu bisa berubah kapanpun. Dalam hitungan detik juga bisa berubah orang. Barusan ada yang datang kasih tahu kalau gudangnya Fahri itu terbakar. Masya Allah, Mas Fahri. Kasihan Mas Fahri, aku harus ke gudang. Memang harus ada drama kecil supaya jantungmu kumat. Mudah-mudahan saja. Akhirnya kamu mati sebelum kamu mewariskan kekayaanmu ke Tania. Tolong! Tolong! Mbak, kenapa Mas Ali kok? Nggak tahu tiba-tiba jatuh. Tolongin bawa ke rumah sakit ya. Ayo. Nggak mungkin. Pasti dia ada di dalam. Aku harus cari Mas Fahri. Mbak, apinya gede, Mbak. Bahaya, Mbak, ayo. Cepat kejar! Kejar! Mas Fahri! Mas Fahri! Mas Fahri, kamu di mana? Mas Fahri! Mas Fahri, Pak, ayo, Mbak. aku harus jadi Mas Fahri. Aku harus bawa Mas Fahri dari sini. Tania, Fahri nggak di dalam, Tania. Ayo bangun. Bangun, Tania. Aku tahu di mana Fahri. Fahri tempat yang aman, Tania. Ayo ikut aku.
Ayo Tania. Ayo Tania. Semakin membesarnya prima, ayo Pak. Tania. Dokter, Iya, gimana keadaan suami saya? alhamdulillah. Keadaan jantung Pak Andiko sudah mulai berdetak kembali. Oh, alhamdulillah dok. Ya, alhamdulillah ya Bu. Wah, kurang ajar. Masih aja dia hidup. Aku harus cari cara supaya Andiko pergi dari sini. Serum ini akan melemahkan seluruh saraf-saraf tulang belakang dan juga fungsi otaknya. Dia bisa segar lagi, tapi akan sulit buat berdiri. Dan dia akan mudah untuk dikendalikan. Ya udah, kamu udah boleh pergi. Aku udah lama sekali mencintai kamu, Fahri. Makanya aku gak rela kamu nikah sama Tania. Mulai saat ini, hidupmu ada di tanganku, Fahri. Mas Fahri? Mas? Astagfirullahaladzim, kenapa dikunci? Mas Fahri mana? Katanya dari rumah ini. Fahri udah pergi dari sini. Kamu jangan macam-macam ya sama aku. Tania, tenang ya. Aku kesini untuk nyampein sesuatu sama kamu. Dia nyuruh aku nikahin kamu. Gak mungkin. Mas Fahri gak mungkin setega itu sama aku. Gak. Terserah. Yang penting, Fahri udah jual kamu ke aku. Kamu jangan macam-macam. Katanya aku bisa nikahin Tania kapan aja. Tapi kok ibu berubah pikiran sih? Ya itu karena kita belum ada kesepakatan. Maksud ibu kesepakatan apa? Masa kamu yang enak, saya nggak enak sih? Di mana-mana kamu kasih dulu tuh sertifikat rumah kamu sama uang kamu. Baru Tania saya kasih ke kamu. Bu, aku bakal kasih ibu sertifikat rumah dan tanah. Dan uang ibu mau berapa? Tinggal bilang aja sama aku. Ya iyalah, di mana-mana ada uang, ada barang, ya kan? Kamu kasih saya sertifikat rumah sama uang, saya kasih kamu Tania. Kelar kan? Kamu mau percaya atau enggak? Fahri udah jual kamu ke aku. Kamu mau kemana? Lepasin, aku mau cari Mas Fahri. Aku mau ngomong sama Mas Fahri. Enggak. Lepasin, atau aku teriak. Oke, silakan kamu pergi dari sini. Ya Allah, Mas Fahri. Kamu gak apa-apa kan, Mas? Fahri, Tania. Kak, Mas Fahri gak apa-apa kan? Kamu kemana aja? Calon suami kamu celaka, kamu gak ada. Aku udah ke gudang, tapi Mas Fahri gak ada. Mas, kamu gak apa-apa kan? Kar, tolong kasih tau aku, please. Capek aku jelasinnya. Aku mau tahu keadaan Mas Fahri Yang sekarang. penting Mas Fahri udah selamat sekarang. Kar, aku mau bicara sama Mas Fahri berdua tentang Mas Rafli. Tolong tinggalkan aku berdua. Rafli. Jadi Rafli udah cerita semuanya sama kamu? Jadi tentang itu benar. Kamu tahu tentang itu? Apa
sih yang gak aku tahu tentang apa yang dilakuin Mas Fahri? Benar. Karena Mas Fahri punya utang banyak. Makanya dia menjual aku ke Mas Rafli. Iya. Iya. Dia mau jual kamu sama Mas Rafli. Boleh aku dengar langsung dari mulut Mas Fahri? Silakan aja. Mas Fahri, sekarang juga kamu ngomong sama dia, biar dia puas. Mas, apa benar Mas? Kamu punya utang banyak dan menjual aku ke Mas Rafli. Iya. Aku jual kamu demi hutang-hutang aku. Astagfirullahaladzim, Mas. Kamu tega sama aku, Mas. Udah Tania, itu nasib kamu. Udahlah terima aja. Tunggu Tania. Satu hal lagi yang harus kamu ketahui. Aku dan Mas Fahri minggu ini akan menikah. Mau ngapain? Mau ngapain kamu kesini? Kamar kamu sekarang di belakang. Kenapa? Nggak terima ya? Hah? Kamu nggak terima sama keadaan semua ini? Mentang-mentang rumah mewah ini punya ayah kamu, iya? Ya, saya kasih tahu ke kamu. Kemewahan yang pernah kamu miliki dan rasain, Karin juga akan dapat. Sekarang kamu ambil barang-barang kamu yang ada di sini, bawa ke kamar belakang. Ngerti? Kalau kayak gitu, lebih baik aku keluar dari sini. Aku pergi. Tania! Jadi sampai lolos, Tania! Kamu nggak boleh keluar dari rumah ini. Pegang! Kamu keluar dari rumah ini. Ibu, aku mau pergi. Ibu, Enggak, kamu nggak boleh keluar dari rumah ini sampai Rafli jemput kami. Rafli? Iya, emangnya kamu nggak tahu kalau Fahri sudah menyerahkan kamu sama Rafli? Enggak, aku gak mau nikah sama Mas Rafli. Itu terserah kamu, tapi kamu nggak akan pernah bisa mengerti. Aku mau bicara sama ayah. Kamu cari ayah kamu di rumah sakit situ. Dia sakit. Itu semua pasti karena ibu kan? Iya kan? Kalau iya emang kenapa? Kenapa? Daripada kamu yang nikmatin hartanya, lebih baik anak kamu meninggal. Saya kasih tahu ke kamu ya. Kenapa saya dendam sama keluarga kamu? Kenapa? Kamu mau tahu? Karena pada hari itu, ayah kamu mengatakan kalau seluruh hartanya ini jatuh ke tangan kamu. Saya nggak ada ke istri sedikit pun. Sakit, sedih hati saya. Dan ini puncaknya. Supaya saya bisa mendapatkan semua harta ayah kamu. Dan bukan kamu. Paham kamu? Karin, jaga dia jangan sampai lepas. Iya, Ma. Paham? Bangun. Kenapa, Bu? Pakai baju yang bagus kamu. Emang kita mau kemana? Nanya lagi, kita ini mau jadi saksi ke pernikahannya Karin sama Fahri. Apa, Bu? Udah. Ibu tunggu kamu di luar ya. Jangan kelamaan ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Amin.
aku. Aku mau kamar, Mas. Lepasin. Hei. Tania. Bu. Bagian aku kapan? Iya, bagian kamu nanti setelah kamu kasih sertifikat rumah ke ibu. Bu, aku pengen secepatnya. Ya secepatnya juga kamu serahin sertifikatnya sama ibu. Dasar perempuan materialistis. Baru tahu. Ya udah, besok aku serahin sertifikat rumah dan uangnya. Bagus. Ya Allah. Hambanya manusia biasa. Hamba butuh pertolongan Engkau ya Allah. Tolong hamba yang lemah ini. Tania? 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 Pak. Iya, ojek Pak, ayo. Mau kemana sih Mbak? Udah jalan dulu aja. Apa? Tania kabur? Bu, ibu gimana sih? Padahal perjalanan kita tuh udah hampir deal, Bu. Tapi ibu nggak bisa jagain Tania. Ya bukannya nggak bisa, ya paling nggak kamu dong yang cari. Lah, kok jadi aku yang cari? Ya harusnya ibu dong yang cari. Ya kamu suruh deh anak buah kamu untuk cari Tania sampai ketemu. Oke. Kalau sampai anak buah aku yang temuin Tania, berarti perjanjian kita batal. Lo nggak bisa gitu dong, itu kan perjanjian kita dari awal. Ya berarti itu usaha aku dong, bukan usaha ibu. Kamu mau macam-macam sama saya? Bu, ibu yang macam-macam sama aku. Bu denger ya, jangan coba-coba peres aku. Tunggu. Tunggu. Bu, aku serius. Iya, oke. Ibu yang cari Tania sampai ketemu. Kamu, ya, kamu siapin aja sertifikat rumah sama uangnya buat ibu. Ngerti? Pak, kok kesini sih? Saya kan minta ke rumahnya Umi Kurota Ayuni. Katanya Bapak tahu tempatnya. Bapak siapa lagi? Ya ikut aja. Lepasin, tolong! Tolong! Kenapa, Ma? Duh gawat, Tania kabur si anak kurang ajar itu. Kok kamu malah ketawa sih orang lagi panik kayak gini? Ma, Tania itu udah ada di tempat aman, Ma. Maksud kamu? Aku udah bayar tukang ojek bohongan, Ma. Jaga-jaga kalau si Tania kabur. Karena aku tahu kalau si Tania kabur pasti cari tukang ojek. Ya ampun. Karin, kamu cerdas banget. Kamu memang benar-benar anak mama yang paling cerdas. Mama aja sampai nggak punya pemikiran seperti itu, kamu udah nyampe duluan. Tenang aja, Ma. Kalau ada Karin, semuanya pasti beres. Dan itu artinya sertifikat rumah dan uangnya akan balik lagi ke mama. Sekarang mana sertifikat rumahnya dan uangnya? Mana? Oke. Diam. Ini sertifikatnya. Oke. Dan ini uangnya. Udahlah, Bu. Nggak usah dibuka. Karena ibu nggak bisa bayangin jumlah uang itu. Stadio? Deal. Ayo bawa.
Ibu, tolong jangan paksa aku buat menikah dengan Mas Rafli. Diam gak? Kamu tuh malu-maluin aja. Bu. Pak. Bisa kita mulai Pak pernikahan ini? Saya nikahkan Rafli bin Pulan dengan Tania binti Suatmaja dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Tania binti Suatmaja dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana? Sah? Sah. Alhamdulillah. Mas, sekarang kita... Tania, sekarang kita udah sah jadi suami istri. Itu nggak sah, Mas. Salah satu persyaratan nikah itu harus ada wali. Bukannya tadi udah ada wali kan? Itu wali palsu. Wali sah aku, itu ayah aku. Emang tadi ayah kamu ada? Nggak ada kan? Jadi boleh dong, aku beli wali. Udah deh Tania, emang ini tuh berat bagi kamu. Tapi ya lama-kelamaan kamu bakalan terima aku kok jadi suami kamu. Karin, ya ampun, kita harus keluar dari rumah ini. Mau kemana, Ma? Ini kepala aku lagi kumat, Ma. Ya ampun, kita harus segera ke rumah pemberian Rafli sebelum si Andiko pulang. Ayo bangun. Jangan sekarang, Ma. Mendingan Mama bawa aku ke rumah sakit, Ma. Ini kepala aku sakit banget, Ma. Apa? Bawa ke rumah sakit? Enggak ya, Mama nggak akan pernah bawa ke rumah sakit lagi. Satu resep keluar aja ratusan ribu, uang Mama hilang. Enak aja kamu. Kamu lawan penyakit kamu, jangan manja kamu ya. Baru sakit kepala biasa aja minta ke rumah sakit. Waktu itu juga bawa ke rumah sakit nggak ada perubahan apa-apa. Paling sakit kepala biasa, ntar juga sembuh. Mama minta kamu beresin semua barang kamu yang ada di sini. Terus kita pergi segera dari sini. Paham? Tuh Karin, kamu lihat sendiri rumahnya. Besar, mewah. Besar dan cukup mewah, Ma. Iya kan? Sebentar, kayak ada bunyi telepon deh. Bentar. Ayah, mau ngapain ya? Jangan-jangan dia pulang hari ini, Ma. Bentar dulu, aku angkat dulu ya. Assalamualaikum, Ayah. Apa? Duh, ayah kemana sih? Kok di telepon nggak bisa-bisa? Suruh siapa kamu telepon? Aku mau bicara sama ayah. Cuman ayah yang aku punya sekarang. Tania, belajar dong terima aku. Aku tuh sayang sama kamu, ngelebihin apapun.
termasuk ayah kamu. Mas, kembaliin handphone aku, Mas. Enggak. Aku bakal kembaliin handphone ini kalau kamu udah terima aku. Aku mau terima pernikahan ini kalau wali aku itu ayah aku. Dengar Tania, aku bisa ngelakuin apapun. Termasuk habisin ayah kamu. Ingat itu. Ayah? Kok ayah mendadak udah pulang? Kan jadwalnya 1 bulan berobat di Singapura. Iya, Ma. Ayah yang minta pulang. Karena ayah sudah baikan. Lagian, ayah kepikiran sama Tania. Tania kemana ya? Itu dia ya. Sebenarnya aku belum mau cerita sama ayah, tapi Tapi kenapa, Ma? Ini aib, ayah. Aib buat keluarga kita. Tania merelakan dirinya menikah sama Rafli untuk membayar hutang-hutangnya Farid. Tania menikah sama Rafli? Bukannya Rafli itu sudah punya istri? Nah, itu dia, ayah. Mama sama sekali nggak tahu. Mungkin alasannya Tania mau membantu hutang-hutang untuk melunasi, mungkin nggak tahu. Gak mungkin, Ma. Gak mungkin. Tania itu gak mungkin melakukan hal seperti itu. Walaupun dia cinta sama Fahri, tapi gak segampang itu dia melakukan pernikahan. Lagian pernikahan itu kan sakral. Maksud ayah? Gak mungkin. Pasti ada desakan orang lain. Dan ayah ingin tahu siapa itu orangnya. Jadi ayah nuduh mama? Iya. Mama yang memaksa Tania untuk menikah? Iya. Ayah kok jahat ya? Bukan begitu maksud ayah, Ma. Tapi ayah itu tahu siapa Tania itu. Ayah mau kemana? Ayah mau ke rumah Rafli. Asal ayah tahu ya, pernikahan Tania atas kemauan dia sendiri, ayah. Ayah pengen tahu. Karena ayah yakin Tania itu nggak seperti itu, Ma. Ayah, ayah tunggu. Ayah. Selamat siang, Pak, Bu. Kamu bukannya istrinya Rafli? Iya benar. Saya istrinya Mas Rafli. Kebetulan kalau gitu. Di mana Rafli? Buat apa Bapak nyari Mas Rafli, ha? Bapak mau menyalahkan Mas Rafli, iya? Saya kasih tahu ya, Pak. Bapak nggak usah deh nyari Mas Rafli. Asal Bapak tahu ya, anak Bapak tuh yang mereka-rengek minta dinikahin. Ran, ini imbalan kamu. Aku minta lebihin sama Mas Rafli. Kalau sampai Bapak ngelabrak Mas Rafli, sama aja dengan Bapak tuh ngejatuhin diri Bapak sendiri, tau nggak? Maaf, Mbak. Maaf. Udahlah Bu Mary. Semua orang juga tahu siapa Tania sebenarnya. Gadis yang selama ini terlihat baik ternyata apa? Rendahan, tau nggak? Sudah, cukup. Cukup apa? Bapak marah, iya? Harusnya saya yang lebih marah daripada Bapak. Suami saya diambil sama anak Bapak. Harusnya dengan kejadian ini Bapak tuh tahu siapa Tania sebenarnya. Bapak tahu kan? Tania itu pelakor. Anak Bapak itu pelakor, tau nggak? Perebut suami orang, suami saya. Tapi... Ayah, udah ayah sabar. Ayah yang sabar, yang kuat. Tapi, Udah. Semua udah kebuktikan kalau memang Tania yang memilih untuk menikah sama Rafli. Udah ya. Mbak sebaiknya pulang ya, Mbak ya. Ya sabar, udah. Tania? Kebetulan gak ada orang di sini, jadi ini waktu yang pas buat ngabisin kamu, Tania. Mbak, demi Allah saya tidak ada niat satupun untuk
merebut Mas Rafli. Nggak ada niat, nggak ada niat. Heh, kamu pikir saya percaya dengan omongan kamu, ha? Tapi itu semua karena keterpaksaan. Saya nggak ada niat sama sekali, Udah deh, nggak usah banyak ngomong deh kamu. Kalau bukan kamu yang godain suami saya, ha? Suami saya juga nggak mungkin mau sama kamu. Emang kamunya aja tuh nakal banget sih jadi perempuan, ha? Mbak Ranti mesti percaya sama saya. Udahlah, nggak usah banyak ngomong deh kamu. Berhenti Ranti. Oh, pantesan kamu nggak pernah pulang ya? Gara-gara nyembunyiin perempuan ini. Denger, kan kamu bilang sendiri sama aku kan, kalau aku boleh nikah lagi, asalkan kamu aku kasih uang. Dan aku udah kasih uang lebih daripada Bung Mary kan? Ibu, jadi Ibu ikut terlibat atas keterpaksaan pernikahan aku sama kamu, Mas. Alah udah, Tania! mau kemana Mas? Sini aja. Diem kamu ya. Kalau sampai kamu masih banyak ngomong, aku ceraiin kamu. Mas. Ayah yakin mau ke Sulawesi. Iya. Habis ayah sudah kecewa sama semuanya. Tania, ternyata seperti itu. Ayah! Buat apa kamu dekat-dekat sama ayah? Kamu sudah bikin malu ayah. Kamu bukan siapa-siapa ayah lagi. Ngerti kamu? Ya apa salah Tania ya? Kamu yang selama ini ayah banggain. Ternyata cuma bikin malu ayah. Tania mau jelasin ke Ayah. Cukup! Sekarang juga kamu pergi dari rumah ini. Ayah sabar ayah. Kalau kamu cinta sama Fahri, kamu tidak perlu bayar hutangnya Fahri dengan menjual diri kamu sama Rafli. Ngerti kamu? Ayah dengerin dulu Tania ya. Semua saya lihat. Tania kamu gak dengar apa? Cukup udah gak usah ribut terus. Malu sama tetangga dong. Ayah kamu juga udah gak nganggap kamu lagi kok. Sekarang kamu bukan anak ayah lagi. Ayah tidak akan memberikan apa-apa lagi sama kamu. Iya. Darah daging ayah ini bukan milik kamu lagi. Ngerti kamu? Ya, Ayo, sudah gila. Kamu Siapa lagi? Ayah dengerin dulu. Tania mau jelasin. Ayah dengerin penjelasan Tania dulu. Tania, ayo kita pulang. Mas, kita memang sudah menikah. Tapi ingat, itu karena keterpaksaan, Mas. Tania, yang penting kamu itu udah jadi istri aku. Ayo pulang. Ayo. Mary, aku akan rubah hak waris atas nama Karim. Apa itu gak berlebihan ayah? Enggak. Nanti sepulang dari Sulawesi, aku akan urus semua ke notaris. Mas, Sekarang, siapa yang peduli lagi sama kamu selain aku? Mas, kita memang sudah sah menjadi suami istri. Tapi hati aku nggak bisa dibohongin, Mas. Tania, udah ya, udah. Yang penting sekarang, kamu itu terima aku sebagai suami sah kamu. Gimana dengan pernikahan kamu? Obatnya hampir hilang. Aku harus kasih lagi. Harus aku suntikan lagi ke tubuh Fahri. Aku harus kasih kabar baik ini ke Karim. Dia pasti seneng kalau dengar dapat lengseran harta dari Andiko.
aktif sih. Karin! Karin! Tania. Kemana Tania? Kenapa aku ada di sini? Karin! Karin! Tania. Tania buka. Tania buka, Tania. Tania buka nggak? Kalau nggak aku jebolin pintunya. Tania. Tania buka. Kamu itu istri aku, Tania. Kamu nggak bisa ngelak lagi. Buka nggak? Kalau kamu masih tertutup kayak gini sama aku bakal bikin kamu ngakuin aku sebagai suami sah kamu. Buat apa kamu dekat-dekat sama ayah? Kamu sudah bikin malu ayah. Sekarang juga kamu pergi dari rumah ini. Ya Allah, dosa apa yang telah aku perbuat sehingga engkau memberi cobaan yang begitu berat? Dosa apa ya Allah? Karin menderita kanker otak stadium 4. Seharusnya, jika sakit kepalanya masih sering terjadi, secepatnya diperiksakan ke dokter. Tidak terlambat seperti sekarang ini. Dok, kemungkinan besar apa yang bisa terjadi? Secara medis, kesempatan hidup Karin tinggal 1 bulan lagi. Hidup aku tinggal 1 bulan lagi. Kemana lagi mereka? Maaf, Bu. Saya pemilik rumah ini. Pemilik rumah ini? Ibu bisa lihat di sertifikat. Di situ tertulis pemiliknya adalah Abdul Rifai. Dan Abdul Rifai adalah saya. Aduh, maaf Pak. Ini pasti ada kesalahan. Pemilik rumah ini namanya Bapak Rafli. Dan Bapak Rafli sudah menyerahkan ke saya. Maaf, Bu. Ini rumah bukan milik Pak Rafli. Sertifikatnya masih atas nama saya. Gak mungkin, Pak. Ini tuh punyanya Pak Rafli. Mungkin rumah ini udah dibeli semua sama Pak Rafli. Bukan membeli, Bu. Tapi saya menggadaikan sertifikat rumah ini kepada Pak Rafli. Dan saya mau mengambil sertifikat rumah ini. Karena saya sudah melunasi semua hutang saya kepada Pak Rafli. Apa ini karma dari semua perbuatanku yang sudah aku lakukan? Maafin aku, Fahri. Kamu laki-laki yang baik. Aku sudah banyak berbuat salah sama kamu. Aku udah jahat sama kamu. Jahat? Semenjak kejadian kebakaran gudang. Aku menyuruh orang untuk melemahkan daya ingatan tubuh kamu. Supaya kamu melupakan Tania. Tania? Maafin
Maafin aku, Fahri. Aku tahu kamu sangat mencintai Tania. Karin, kenapa kamu tega seperti ini? Sangat mencintai kamu, Fahri. Aku sangat mencintai kamu. Dan aku sangat iri kepada Tania. Karena dia lebih beruntung dari aku. Di mana Tania sekarang? Tania sudah menikah. Tania sudah menikah dengan Rafli. Aku ingat sekarang. Seharusnya aku ke tempat Tania untuk menikah. Aku harus menjemput Tania. Fahri, tunggu. Sebelum kamu pergi. Sebelum kamu pergi. Dan kembali kepada Tania. Tolong ceraikan aku. Cerai? Apa kita sudah menikah? Maafin aku, Fahri, maafin aku. Saat kau tidak sadar, aku memaksa kamu untuk menikahiku. Tapi kamu kurang ajar ya. Kamu berani bohongin saya. Itu tuh rumah orang lain, bukan punya kamu. Terus ibu maunya apa? Ya kamu ganti dong yang benar-benar punya kamu. Kalau enggak saya bisa... Kalau enggak apa? Bu, kita sama-sama punya salah. Tania dulu nikah sama aku karena dipaksa. Dan aku juga tahu, ibu nikah sama Pak Andiko karena ingin menguasai hartanya kan? Udah deh Bu, apa yang ibu udah terima itu udah lebih dari cukup. Nggak bisa. Pokoknya saya minta rumah benar-benar atas nama kamu, milik kamu, bukan punya orang lain. Nasi udah jadi bubur. Dan sekarang, aku udah nikah sama Tania. Oh, berani kamu. Berani kamu nantang saya ya. Ingat ya, saya nggak akan tinggal diam masalah ini. Saya akan balas semua perbuatan kamu. Silakan, aku nggak takut. Lihat aja nanti. Kurang ajar kamu. Kurang ajar kamu, Rafli. Lihat aja nanti. Aku nggak akan tinggal diam. Fahri? Kamu? Iya, Tante. Aku Fahri. Yang pernah Tante sakitin. Yang pernah Tante pisahkan sama Tania. Tante pasti bingung. Kenapa aku ada di sini? Maaf, Tante. Obatnya sudah tidak berfungsi lagi untuk melumpuhkan ingatan aku. Dan mulai sekarang, Tante tidak bisa lagi memisahkan aku sama Tania. Maksud kamu? Karin sudah cerita semuanya, Tante. Karin? Mana Karin sekarang? Karin di mana? Dia sekarang ada di rumah sakit. Apa? Dan dia lagi berjuang antara hidup dan mati. Gak mungkin. Iya, Tante. Karin mengidap kanker otak stadium 4. Karin. Rumah sakit mana? Rumah sakit mana? Kasih tahu. Rumah sakit Abdi Karya. Sorry, Tante. Aku harus menjemput Tania. Tapi ingat, urusan kita belum selesai. Karin, rumah sakit, rumah sakit. Iya, aku harus ke rumah sakit sekarang. Rafli! Rafli! Keluar kamu! Mas Fahri. Kemana kamu? Mas Fahri. Mas Fahri. Aku itu suami kamu, bukan Fahri. Aku mau ketemu sama Mas Fahri. Udah, kamu diam duduk di sini kamu.
ngapain lagi kamu kesini? Mana Tania? Aku mau menjemput Tania. Mau jemput Tania? Mau ngapain? Aku suaminya. Tania belum sah menjadi istri kamu. Karena kamu menikahi Tania dengan cara paksa. Mau cara dengan paksa atau enggak, yang penting Tania udah jadi istri aku. Lebih baik sekarang, kamu urus tuh istri kamu si Karin. Karin bukan istri aku. Tania istri aku. Mas Fahri, aku di sini, Mas. Aku di sini, Mas. Aku di kamar. Tania. Berani kamu maju selangkah lagi, aku teriakin kamu maling. Aku nggak peduli. Halo, cepet kamu kesini. Cepetan. Tania! Tania! Di mana kamu Tania? Aku di sini, Mas. Tania! Mas, aku di sini, Mas. Aku di kamar. Tania! Kamu gak apa-apa kan? Aku di sini, Mas. Mas. Tunggu. Nanti aku dobrak Tania. Fahri. Jangan sampai kamu ambil Tania dari aku ya. Kalau sampai kamu berani ambil Tania dari aku akan habisin Tania. Aku tahu. Tania tidak pernah mencintai kamu. Pernikahan ini semua karena terpaksa. Aku mohon, lepaskan Tania. Tania itu istri aku, bukan istri kamu. Hajar dia. Ayo kamu ikut aku. Mas Fahri. Ayo. Mas Fahri. Mas Fahri. Kalau saja dari awal Mama bawa Karin ke rumah sakit, Ma, semuanya nggak akan kayak gini, Ma. Enggak. Kamu pasti bisa sembuh, sayang. Ya. Dan kamu tahu satu lagi? Hartanya Andiko sudah jatuh ke tangan Mama. Dan nanti Mama akan serahkan atas nama kamu. Tenang aja ya, sayang ya. Ya? Enggak, Ma, enggak. Kasih lagi semuanya ke Papa Andiko, Ma. Percuma semua yang Mama sampaikan. Gak ada gunanya lagi buat aku. Dokter sudah memvonis aku, Ma. Umur aku gak akan lama lagi, Ma. Kamu nggak boleh ngomong kayak gitu. Kamu harus yakin dong kalau kamu tuh bisa sembuh. Dan kamu tahu apa lagi, kita sekarang udah banyak uang. Ya kan? Kita akan bahagia. Ini udah saatnya kita bahagia. Mama akan bawa kamu ke luar negeri kalau perlu. Ma, aku udah banyak salah sama Tania, Ma. Aku gak mau meninggal dalam keadaan berdosa, Ma. Enggak, di sini nggak ada yang salah. Apalagi kita nggak salah kok. Yang salah itu si Andiko. Dia selalu aja perhatiin Tania. Kamu, Mama nggak pernah diperhatiin sama dia sama sekali. Ini saatnya. Ini waktunya kita untuk bahagia, sayang. Ini hak kita kok. Fahri apalagi udah jadi suami kamu. Dan sebentar lagi hartanya akan jatuh ke tangan kamu. Udah sayang, tenang. Gak, Ma. Kembaliin semua harta Papa Andiko, Ma. Oh, enggak. Enak banget kamu ngomong. Begitu susah payah Mama mendapatkan itu, terus dikasih gitu aja. Enggak akan. Terserah Mama. Sekarang Mama pergi dari sini. Aku mau sendiri, Ma. Maafin aku, Tania. Maafin aku, Mari. Maafin aku, Ayah Andiko. Maafin aku. Masuk. Tania, apapun yang terjadi, kamu tetap istri aku. Dan ingat, jangan sampai kamu keluar dari ruangan ini. Kamu keluar dari ruangan ini, aku akan habisin Fahri. Atau bahkan, habisin ayah kamu. Karen,
Fahri, Tania di mana? Rafli membawa kabur Tania. Aku nggak tahu dibawa kemana. Tapi aku janji, aku akan mencari Tania secepatnya. Aku tunggu Tania, Fahri. Aku mau minta maaf sama dia. Aku gak mau meninggal dalam keadaan berdosa. Fahri, aku boleh minta tolong? Minta tolong apa, Karen? Tolong bawakan aku sejadah dan mukena. Alhamdulillah. Ya, nanti aku akan bawa sejadah dan mukena. Terima kasih, Fahri. Ya Allah, tolonglah hamba dari orang-orang yang zalim terhadap hamba ya Rabb. Lindungilah hamba ya Rabb. Hamba mohon pertolongan hanya kepada Engkau yang Maha Pencipta. Pertemukanlah hamba dengan Fahri ya Rabb, orang yang hamba sayangi. Lindungilah dia ya Rabb, lindungilah dia. Hanya Engkaulah tempat hamba mengadu dan menyembah. Karen, ini mukena dan sejadah pesanan kamu. Makasih ya Rafli. Aku juga bawain makanan kesukaan kamu. Makasih. Dimakan ya. Iya, makasih ya. Karen, kamu harus tetap semangat. Iya. Yaudah, aku pergi dulu ya. Fahri, Iya, Karen. Ada yang perlu aku bantu? Enggak, Fahri. Aku cuma mau kasih tahu sama kamu. Mungkin Mas Rafli bawa Tania ke rumah bedeng itu. Rumah bedeng? Ya, aku bisa kasih tahu sama kamu alamatnya. Ya ampun Karen, aduh, kamu lagi ngapain sih? Pakai sujud-sujud segala. aku mohon ampun sama Allah. Aku udah banyak berbuat jahat sama Tania dan Fahri, Ma. Kita tuh nggak jahat sayang, di sini nggak ada yang jahat. Yang jahat itu si Andiko, karena dia nggak pernah nganggap Mama. Udah deh, kamu kan seharusnya istirahat, kamu berbaring. Kamu ngapain coba kayak begitu? Tania, kamu gak apa-apa? Tania. Ayo buruan. Tania. Ngajar. Joni. Ada apa, Bos? Tania kabur. Cepat kalian kejar. Cepat. Siap, Bos. Mas Rafli belum datang juga. Tania belum datang. Apa yang terjadi? Jangan ada apa-apa sama mereka. Tania, buruan kamu pergi dari sini.
Tapi Mas, Udah buruan. ya udah kamu hati-hati ya. Jangan lari lo! Mau lari kemana lagi kamu? Mas, lepasin. Enggak. Kamu itu emang nggak bisa dihalusin ya. Sekarang aku suami kamu dan aku berhak ngelakuin apa aja. Jangan, Mas, jangan. Kamu kemana lagi? Hah? Tolong, Kemana lagi? Karin, kamu apa? Tania, maafin aku Tania. Iya, aku udah maafin kamu kok. Kamu kenapa Karin? Tolong aku. Tolong. Tania. Mas. Ya udah kita bawa ke rumah sakit. Ayo. Kamu kan tahu seharusnya Karin tuh nggak boleh keluar dari rumah sakit. Tapi dia apa? Hah? Dia malah kabur dari rumah sakit. Ini ulah kamu tau nggak? Tante. Karin kabur dari rumah sakit karena mempunyai rasa bersalah sama Tania. Mungkin dia ingin membalas rasa bersalahnya itu dengan menolong aku dan juga Tania. Iya, Ma. Di sisa umurku, aku ingin membalas kesalahanku sama Tania, Ma. Aku ingin minta maaf sama Tania dan Mas Fahri, Ma. Kamu nih ngomong apa sih? Nggak perlu minta maaf. Sisa umur. Maksudnya, Mas? Aku lupa ngasih tahu sama kamu. Karin itu mengidap kanker otak stadium 4. Karin, kamu kenapa nggak pernah cerita ke aku sih? Kamu jangan pernah sentuh anak saya. Saya minta kalian berdua keluar dari ruangan ini. Saya nggak mau anak saya ditemenin sama kalian. Keluar! Tania. Maafin aku, Tania. Sama Karin. Tania, maafin aku, Tania. Aku udah maafin kamu. Kamu harus menikah sama Mas Fahri. Berbahagialah kalian berdua. Kamu nggak boleh ngomong kayak gitu. Kamu pasti sembuh. Ya. Takdir itu udah dekat, Tania. Karin, umur manusia itu tidak ada satu orang pun yang tahu. Dokter boleh mengucapkan umur manusia 1 bulan, 2 bulan, atau 1 tahun. Tapi kalau Allah tidak mengizinkan, semuanya itu tidak akan pernah terjadi, Karin. Tania, aku boleh minta sesuatu sama kamu. Apa itu, Karin? Tolong ajarin aku sholat yang benar, Tania. Tolong ajarin aku ngaji. Tolong ajarin aku gimana caranya menggapai surganya Allah, Tania. Pasti aku ajarin kamu, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Apa benar ini rumah Karin? Iya, Pak. Karin itu anak saya. Ada apa ya, Pak? Karin harus ikut kami ke kantor polisi karena diduga melakukan pembunuhan terhadap saudara Rafli. Nggak mungkin, Pak. Nggak mungkin anak saya bunuh orang ini, nggak mungkin. Tapi ada saksi mata yang lihat, Bu. Mereka pasti salah lihat, Pak. Anak saya lagi di rumah sakit sekarang, nggak mungkin bunuh orang. Mereka salah lihat. Jadi Karin ada di rumah sakit, Mah? Iya, Ayah. Karin di rumah sakit karena menderita kanker otak stadium 4. Jadi nggak mungkin bunuh orang, Ayah. Masya Allah. Kenapa Mama nggak kasih tahu Ayah kalau Karin ada di rumah sakit? Pak polisi,
Maaf ya, Karin ada di rumah sakit, jadi kami berdua akan ke rumah sakit dulu. Baiklah, kalau gitu sekarang kita ke sana. Ayah. Tania, ngapain kamu di sini? Ayah nggak mau lihat muka kamu lagi. Ya, tapi Karin... Tania nggak salah, Pak. Ini semua salah aku dan Mama. Mama sengaja menjebak Tania untuk melakukan ini semua. Jadi, Mama yang merencanakan semua ini. Iya, Pak. Mama sengaja memisahkan Papa dan Tania. Karena Mama ingin semua harta Papa jatuh ke tangan Mama. Ayah. Tania, maafin Ayah kalau gitu, Tania. Iya. Ayah udah salah sangka sama kamu tadi. Iya, tidak apa-apa ya. Karin, kamu pasti sembuh, kan? Terima kasih ya. Terima kasih. Karin sudah merasakan kasih sayang Ayah. Dan seumur hidup Karin, walaupun Ayah bukan ayah kandung Karin sendiri, maafin Karin ya. Terima kasih ya. Ayah juga sayang Karin. Maaf Pak, kami menangguhkan penahanan Karin, tapi kami tetap mengawasi perkembangannya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sepertinya barang berharga di rumah ini sudah tidak ada lagi. Sudah ludes semuanya. Sekarang saatnya saya pergi dari rumah ini dan menikmati harta saya yang baru. Tanpa Karin sekalipun. Bagus, Mary. Silahkan kalau kamu mau pergi. Ayah dengerin penjelasan aku ya. Saya nggak mau dengar apapun dari kamu. Jadi kamu silahkan pergi dari rumahku. Dan satu lagi ya, kamu bukan istri aku lagi. Karena sebentar lagi aku akan menceraikan kamu. Jadi silahkan angkat kaki dari rumahku. Emang aku mau keluar dari rumah ini. Kamu nyanyi nggak tahu kalau aku udah jual semua kekayaan kamu. Tinggal aku nikmatin dari luar. Dengan senang hati, saya akan pergi. Assalamualaikum. Iya, Mas. Apa? Iya, Mas. Aku kesana ya. Iya. Tania, ada apa Tania? Karin keadaannya makin kritis ya. Yaudah, kalau gitu sekarang kita ke rumah sakit ya. Ayo. Karin. Karin, ikutin ayah ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna
Muhammadar Rasulullah. Karin, kamu coba ikutin aku ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Karin. Wa inna ilaihi raji'un. Semoga Karin husnul khotimah di sana dan diterima di sisi Allah. Tania, ayah benar-benar minta maaf sama kamu. Ayah nggak nyangka kalau mama tiri kamu itu tega berbuat seperti itu sama kamu. Iya, aku udah maafin kok ya. Fahri, tolong jaga baik-baik Tania ya. Kapan rencana kalian berdua mau menikah? Insya Allah secepatnya, Om. Kemarin uangnya kepake gara-gara batal. Ya mau nggak mau, aku harus nabung, Om. Kemarin itu Om sebenarnya mau tahu keseriusan kamu sama Tania. Makanya Om tidak kasih biaya pernikahan kalian. Tapi kalau sekarang Om sudah yakin dan percaya sama kamu, Fahri. Makanya biaya pernikahan semua akan Om tanggung. Serius ya? Iya. Ayah akan tanggung semua biaya pernikahan kalian. Sekaligus ayah akan beri kalian biaya untuk bulan madu. Makasih ya. Ya tapi kan harta ayah bukannya semuanya udah diambil alih sama ibu ya? Oh, alhamdulillah. Sebetulnya rekening yang ayah punya sudah ayah blokir semua. Jadi mama nggak bisa ambil sedikit pun uang itu. Itu orang bang gila, apa nggak ada otaknya sih? Masa rekeningnya Andiko bisa diblokir seenaknya aja? Mana aku lapar lagi, belum makan. Ini sama sekali nggak ada uang. Ini sama sekali nggak ada uang loh. Ya udah, ayo kita pulang. Ya. Ayah nggak apa-apa. Dedanya kenapa? Ya. Ayah. Gimana dok? Alhamdulillah, keadaan ayah kamu sudah mulai membaik. Alhamdulillah. Udah kalau gitu saya permisi dulu ya. Terima kasih, Dok. Iya, sama-sama. Permisi. Ayah. Ayah makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Fahri, saya nikahkan dan kawinkan putri saya Tania binti Andiko dengan mas kawin tersebut di atas dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya. Tania binti Andiko dengan mas kawin tersebut tunai. Bagaimana saksi sah? Sah. Barakallahu laka wa baraka alaikuma wajma' bainakuma fi khairin wa lutfin wa afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin.
Walhamdulillahirabbil alamin. Nah, ibu-ibu sekalian, lihat tuh si Neng Tania. Dia itu menyerahkan segala urusannya hanya kepada Allah. Indama asku bathi wa khuzni ilallah. Kita menyerahkan urusan kita, kegelisahan kita hanya kepada Allah, jangan sama orang. Umi sih juga nggak ngelarang, misalnya ibu-ibu curhat sama orang silakan. Tapi jangan seluruh masalah kita curhatin ke orang. Kalau orang itu masih demen sama kita, diiyain, diain. Tapi kalau orang itu udah benci sama kita, lah nanti malah diumbar. Bener apa benar? Iya, si Anu tuh si Anu, si Anu tuh si Anu, si Anu tuh si Anu kan begitu. Makanya ibu-ibu sekalian, kalau ada orang yang jahat sama kita, benci sama kita, iyarin aja. Kalau kata saya mah iyarin aja, biarin aja. Biarkan saja, mereka itu sebetulnya iri sama kita. Biarkan saja orang yang membenci, menghina dan mencaci, yang menyakitkan hati, antepin aja. Sebab apa ibu-ibu sekalian? Kesabaran kita itu juga nanti pasti ada buahnya. Di dalam kita menghadapi permasalahan apapun, menurut Umi kuncinya cuma ada 3. Ada berapa tuh? Yang pertama, lakukan yang namanya sholat. Ada yang bilang, Mi saya sholat mah udah, Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, Subuh udah kabeh. Maksud Umi lakukan sholat, tambahin sholat nafilah, tambahin sholat sunatnya, tambahin sholat taubatnya. Kenapa? Karena di dalam sholat itu sendiri, ihdinas siratal mustaqim, kita dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kunci yang kedua nih dalam menghadapi permasalahan ya, pertama sholat, yang kedua doa. Doa, karena doa bisa merubah takdir. Nah yang ketiga yaitu sabar. Ada orang bilang ke saya begini, Mi sabar mah udah, tapi yang nama sabar itu memang berat banget. Emang sabar mah gampang diucap tapi sulit dikerjain. Bener apa bener? Lah kalau timbang sabar mah sabar semua orang juga bisa ngomong, tapi ngerjainnya yang sulit. Kesabaran itu memang pahit, ibarat jamu brotowali. Tahu jamu brotowali? Yang pahit banget tuh. Tapi kalau jamu itu kita minum, badan kita besok sehat. Kesabaran kalau kita jalankan, buahnya lebih manis daripada madu. Ada yang bilang, Mi emang madu semuanya manis? Ada juga deng madu yang pahit ya. Ya kan? Orang di madu kan pahit itu namanya ya. Nah itu namanya madu yang pahit. Nah kenapa saya bilang kesabaran itu nanti buahnya akan lebih manis daripada kesabarannya? Buahnya manis banget karena Allah sudah berjanji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala najziyannal ladzina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Yang artinya wala najziyanna, kata Allah pasti saya balas. Pasti saya kasih buah yang manis banget. Kenapa Umi bilang pastinya panjang? Karena di sini ada lam litaukid. Siapa yang akan diberi balasan? Alladzina sabaru ajrahum. Orang yang sabar di dalam menghadapi cobaan dan ujian. Dibalasnya dengan apa? Bi ahsani ma, dengan pahala, dengan balasan yang lebih baik. Bima kanu ya'malun, dari kesabaran yang mereka lakukan. Jadi balasannya lebih manis daripada kesabarannya. Alhamdulillah. Tuh lihat tuh Ning Tania. Dan insya Allah Ning Tania ini karena dia itu sabar, dianiaya dia sabar, diginiin dia sabar. Dan insya Allah Ning Tania termasuk wanita yang dirindukan surga. Dan juga alhamdulillah Ning Tania juga udah masuk surga. Ada yang tanya ke saya, Mi bagaimana bisa masuk surga, orangnya masih hidup? Jangan salah, surga itu ada surga akhirat, ada surga dunia. Iya kan? Surga akhirat jumlahnya ada 8, kalau surga dunia ladzatud dunya arba'atun, surga dunia ada 4. Apaan tuh? Yang pertama surga dunia al-aklu, makan. Selama kita hidup tidak akan bosan yang namanya makan. Apalagi kita ibu-ibu di mana aja jadi, bener apa bener? Lagi ngaji di kendaraan makan lontong. Ini namanya surga dunia. Yang kedua an-naumu, tidur. Nah kita juga sering banget nih. Apalagi kalau ibu-ibu ngaji ini musola di majelis taklim yang AC-nya kenceng banget, yang kipasnya juga kenceng banget. Surga dunianya banyak banget. Ya
Tidur termasuk surga dunia. Yang ketiga apa itu? Wasyurbu, minum. Silakan kita minum apa saja. Mau yang merah, yang putih, yang bening, silakan. Minuman yang tidak dilarang oleh agama, ya kan? Kalau yang dilarang oleh agama mah jangan. Kenapa? Kesian saya. Kesiannya bukannya apa lah? Kalau ibu-ibu nanti minum minuman keras kemudian ibu teler, lah kan bahaya. Pak, bapak kok kayak begini sih pak? Kan begitu kan ya? Bapak dulunya kenceng banget, kenapa sekarang peot pak? Nah, tuh gara-garanya dari minuman itu. Minum itu termasuk surga dunia. Nah yang terakhir dipele. Surga dunia yang terakhir an-nikahu, yaitu nikah. Nah makanya tadi Umi bilang, Neng Tania mudah-mudahan tergolong orang yang dirindukan surga. Dan sekarang juga udah masuk surga. Surga apa? Surga dunia, ya kan? Ibu-ibu sekalian, sebetulnya banyak yang harus Umi sampaikan. Tapi karena memang urusan Umi mah banyak banget, Neng. Ngajar Umi mah di mana-mana juga masih ada. Jadi insya Allah nanti kita lanjutkan pengajian kita berikutnya ya. Yuk kita akhiri dengan doa. Insya Allah ilmu kita manfaat, umur kita maslahat, keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin.